Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Septriani. Eh, saya sedikit akan memaparkan terkait materi kuliah aplikasi komputer dengan tema Microsoft PowerPoint. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman sudah memahami dan sudah sering terdengar terkait beberapa aplikasi selain ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, dan ada juga Microsoft PowerPoint. Nah, sedikit saya akan membahas terkait pendahuluan apa itu tentang Microsoft PowerPoint yang dimana eh, aplikasi ini sering dipakai untuk presentasi yang keren, tapi agak simple dan gak ribet ya. Aplikasi ini tersedia sistem operasi Windows maupun macOS atau sistem operasi yang populer yang digunakan akhir-akhir ini. Apakah Anda ingin lebih tahu tentang Microsoft PowerPoint atau memang baru belajar dan ingin tahu tentang Microsoft PowerPoint? Ada beberapa rujukan atau referensi dari artikel tentang software ini atau aplikasi terkait dengan PowerPoint ini. Setelah beberapa tadi pemahaman terkait PowerPoint, ini ada beberapa definisi ya atau arti dari PowerPoint itu sendiri. PowerPoint merupakan sebuah software atau aplikasi yang dibuat oleh Microsoft untuk membuat sebuah slide yang dapat digunakan untuk presentasi. PowerPoint merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan ketika kita menginstal software pengolah dokumen yang dibuat oleh Microsoft, yaitu Microsoft Office. Selain PowerPoint, Microsoft Office juga berisikan ada Microsoft Word, Excel, Outlook, OneNote, dan yang lainnya. Aplikasi PowerPoint ini banyak digunakan untuk membuat presentasi, baik dari jajaran pelajar, mahasiswa, tenaga pendidik, ataupun tenaga profesional. Salah satu faktor banyaknya pengguna PowerPoint adalah karena penggunanya yang mudah. Selain itu, sedikit sentuhan kreativitas yang lebih intens, sehingga memudahkan para audiens untuk menerima materi ini. Kita lanjut slide selanjutnya. Dari pengertian yang tadi, kita memahami bahwa akhir-akhir ini semakin banyaknya para kreator yang mencoba mengembangkan berbagai template presentasi yang agar lebih menarik menggunakan Microsoft PowerPoint. Tidak jarang juga mereka yang membagikan tutorial dan hasil template-nya itu di YouTube ya, dari cara mengaplikasikan PowerPoint itu sendiri. Banyak template yang dibuat dengan menampilkan animasi-animasi pergerakan smooth dan terlihat seperti opening film, animasi-animasi pada objek yang terlihat seperti motion graphic, dan animasi-animasi lainnya yang biasanya kita lihat di film-film opening ya. Tentunya itu sangat menarik dari kreativitas-kreativitas sehingga itu akan semakin keren. Tapi tentu saja jika Anda atau teman-teman ingin membuat sendiri animasi tersebut, Anda membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana cara penggunaan dari Microsoft Point itu sendiri. Dengan adanya kita belajar menggunakan Microsoft PowerPoint ini dengan intent dan sungguh-sungguh, tentunya kita dapat menciptakan atau membuat sebuah presentasi yang secara profesional, keren, dan simple, tapi audiens bisa menangkap apa yang kita sampaikan dengan secara gamblang dan poin-poinnya saja yang kita sampaikan. Oke, setelah dari beberapa definisi ataupun hasil dari beberapa informasi kekinian mengenai aplikasi Microsoft PowerPoint, berikut adalah kegunaan dan fungsi dari Microsoft PowerPoint itu sendiri. Kegunaan serta fungsi dari Microsoft PowerPoint yang wajib kita ketahui adalah
Aplikasi ini dikhususkan memang untuk membuat presentasi. Kedua, membuat presentasi kita lebih atraktif dan meaningful dengan secara tampilan produk kita yang kepada audiens. Menampilkan suara maupun video dan animasi dan serta mempermudah penyampaian ketika kita sedang presentasi. Jadi kegunaan Microsoft PowerPoint ini sangat membantu kita dalam penyampaian materi agar tidak terkesan monoton ya. Seperti itu. Jadi lebih atraktif, lebih kreatif seperti itu. Dari beberapa tadi yang saya sampaikan terkait kegunaan, sekarang lebih ke arah bagaimana sih PowerPoint ini mempunyai kelebihan. Ya, pertama adalah terdapat template bawaan yang banyak dan menarik. Jadi untuk yang akan membuat presentasi dadakan bisa menggunakan template tersebut. Ya, selanjutnya saat memasukkan gambar bisa langsung diedit seperti memotong, mencerahkan, dan lainnya. Terdapat banyak animasi yang dapat dipergunakan untuk menggerakkan objek, serta banyak efek transisi untuk perpindahan antara slide. Dari slide 1, slide 2, sampai slide yang terakhir. Bisa juga memasukkan bisa juga memasukkan tiga objek dengan tiga dimensi ke dalam slide tersebut. Terdapat fitur draw untuk menggambar langsung di slide. Jadi teman-teman mempunyai kreativitas untuk kita ada fitur draw, jadi langsung bisa di slide itu ya. Selanjutnya adalah kompatibilitas tinggi dan tersedia untuk iOS, Windows, dan macOS. Setelah beberapa kelebihan, kita bicara tentang bagaimana kita melihat dari segi kelebihan dan kekurangan. Sekarang kita akan coba bahas kekurangan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama adalah kekurangan atau kelemahan Microsoft PowerPoint yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum menggunakannya. Software atau aplikasi yang berlisensi untuk menggunakannya dengan legal, atau Anda harus bayar lisensinya. Jadi tidak asal-asalan ya, tidak ilegal. Haruskan software aplikasi ini yang sudah resmi. File yang dibuat di Microsoft PowerPoint jika dibuka di aplikasi ini lebih seperti OpenOffice, WPS, maka beberapa fitur seperti animasi, efek transisi, fiturnya akan hilang dan sebagaimana mestinya. Oke, demikian beberapa eh, slide yang telah saya sampaikan atau saya paparkan mengenai dari definisi Microsoft PowerPoint, kegunaannya, kekurangan dan kelebihannya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan beberapa link juga untuk berguna untuk memahami lebih detail terkait bagaimana kita mengoperasikan dan belajar mengenai aplikasi Microsoft PowerPoint dengan kita merekam suara pada slide presentasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.